Oke, baik. Sekarang saya menuju ke Bang Panda. Bang Panda, ini Bang Panda, apakah memang ini suara dari PDIP secara keseluruhan menganggap PSI adalah benalu dan juga suka menjelek-jelekan Ibu Megawati? Bagaimana responnya Bang Panda? Saya pikir tidak sampai ke tingkat itu ya. Jadi saya sendiri sebenarnya Deddy Sitorus itu sudah terlampau, bagaimana ya, terlampau levelnya, terlampau apalah untuk mengkomentari. PSI ini kalau diambil perbandingan itu satu provinsi DPD, PD Perjuangan, itu pun seperti saya 8 tahun Sumatera Utara. DPRD kita itu di Sumatera Utara itu ada jumlahnya 23 ya. Kemudian ada 13 ya. Kemudian juga DPRD tingkat 2 itu kita sampai ada 60 lebih daripada, ada DPRD tingkat 2 itu ada 418. Jadi cuma terus terang saya kasih ingat kepada partai-partai yang baru, membangun partai itu tidak bisa tidak bisa dikarbit, tidak bisa butuh waktu yang lama. Butuh waktu kalau partai sudah lihat dalam perjalanan banyak yang ke laut gitu loh. Mana partai PDS itu, mana PDKB, mana partai-partai yang itu gitu loh. Nah, kalau saya lihat, saya lebih melihat apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh PSI ini satu teknik publikasi aja. Teknik publikasi yang lebih jadi tren, kaitkan dengan Prabowo, kaitkan dengan Megawati, kaitkan dengan ini gitu loh. Jadi saya terus terang artinya moga-moga mereka mendapat simpati dari rakyat, banyak pemilih mereka, dan kemudian PSI bisa jadi partai besar. Tapi kalau dengan teknik secara begini malah mengundang antipati. Ya kan, kemudian satu, karakter PDI Perjuangan tuh nggak ada pernah seumur hidup meludahi. Tapi supaya keren sama dengan si Gerung, bangsat katanya. Datang Ade Armando, meludahi katanya. Astagfirullah. Nggak ada itu PDI begitu, PDI Perjuangan punya karakter meludahi. Nggak ada. Dan kemudian coba membanding-bandingkan kemudian bahwa sudah beralih karena Jokowi beralih ke Prabowo, maka PSI juga ikut katanya. Aduh. Gimana ya? Ya kita harapkan lebih dewasa, lebih matang lagi lah membesarkan partai gitu loh. Itu aja. Baik, Bang Panda. Kita ke Bang Emrus dulu. Baik. Melihat kosakata diksi yang dipilih Bang, benalu. Kalau kita lihat di KBBI, benalu ini tumbuhan yang menumpang pada tanaman lain dan mengisap makanan dari tanaman yang ditumpanginya. Kalau tadi versi Mbak Grace kan bisa jadi obat juga dari benalu. Tergantung bagaimana mengolahnya kan begitu. Tetapi yang pasti bahwa saya melihat ini menunjukkan, semakin meyakinkan saya bahwa relasi politik yang ada di Indonesia termasuk dalam penyusunan pencalonan adalah landasannya pragmatis. Jadi ini maka selalu saya katakan ini bukan koalisi partai, kerjasama partai. Jadi ketika mereka tidak ada titik temu di belakang panggung, maka mereka akan menarik diri dan mengemukakan suatu diksi-diksi yang melabeling daripada partai lain. Misalnya kita katakanlah tadi ada disebut sebagai sombong, arogan, angkuh, dan kemudian PSI disebut sebagai benalu. Benalu itu penghisap kan, walaupun diartikan Bu Grace tadi sesuatu yang positif. Tetapi di sisi lain kalau makna sehari-hari kan bahwa PSI ini sebagai penghisap daripada sesuatu katakanlah pohon, jadi dia hanya penumpang. Nah, oleh karena itulah ini menunjukkan dari diksi-diksi yang dikemukakan para aktor politik ini menunjukkan bahwa mereka belum ada kedewasaan komunikasi. Kalau ada kedewasaan komunikasi, saya kira tidak terjadi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa mereka mengemukakan diksi-diksi yang berseberangan? Karena di belakang panggung belum ada titik temu. Persoalan politik itu, berkoalisi itu atau bekerja sama politik itu adalah saya melakukan apa, saya dapat apa. Boleh jadi PSI belum dapat sesuatu yang mereka inginkan kalau mereka bekerja sama atau berkoalisi dengan PDI. Sehingga mereka menarik diri dengan menyebut katakanlah sebutan-sebutan arogan tadi.
Karena dialektika di antara mereka bahwa respon dari pihak PDI tidak menunjukkan apa yang mereka inginkan. Maka mereka sebut sebagai suatu arogansi misalnya. Tetapi di sisi lain, ini menunjukkan bahwa PSI tidak ada manajemen komunikasinya. Artinya apa? Siapa yang mengatakan arogan itu? Hal yang sama dengan PDI Perjuangan. Tidak ada manajemen komunikasi, langsung keluar kata-kata, katakanlah misalnya benalu. Kan tidak produktif. Saya terus terang dengan dialektika berbalas pantun mereka ini berdua tidak produktif didengar oleh rakyat. Seharusnya mereka selesaikan itu di panggung belakang. Karena politik itu kan persoalan kompromi. Jadi saya melihat bahwa acap kali para politician kita ini tidak mempunyai pengetahuan yang memadai dari sudut komunikasi. Karena diksi akan menentukan bagaimana respon publik. Saya katakan begini, sama dengan kritik saya kepada Rocky Gerung, gitu ya. Artinya bahwa pesan katakanlah benalu, sombong, arogan, itu kan pesan yang dikemukakan ke ruang publik tidak mendidik. Kenapa saya katakan tidak mendidik? Karena kalau orang kita sebutkan arogan, berarti sesuatu yang superior atau katakanlah sombong atau sesuatu yang tidak mau berbaur begitu kan tidak baik juga. Nah oleh karena itulah saya menyarankan padahal di PSI ada kan Adi Harmando, itu sahabat saya itu. Dia doktor S1, S2, S3 komunikasi dan dia cum laude lulus itu. Harusnya PSI berikan dia memang mengelola manajemen komunikasi di internal partai sehingga siapa mengatakan apa harus terkelola, tidak serta-merta keluar begitu saja. Sama halnya dengan Didi Storus. Menurut pandangan saya itu bukan hasil pengelolaan. Apa yang dalam pikirannya dia keluarkan karena sangat tidak produktif diksi-diksi tersebut dikemukakan ke ruang publik. Demikian. Oke, poinnya adalah tidak ada manajemen komunikasi yang baik antara baik itu PSI dan juga PDIP. Betul. Dan ini tidak baik untuk dikeluarkan ke ruang publik. Bagaimana tanggapan masing-masing? Nanti kita akan jawab usai jeda berikut.